Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, sebelumnya yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan mentadabbur satu ayat Allah Subhanahu wa taala masih di surah Al-Baqarah, melanjutkan ayat yang kemarin. Sekarang kita baca di ayat 268. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Di ayat sebelumnya Allah menyuruh kita untuk memberikan zakat ataupun berinfak dari harta yang baik yang kita miliki. Kemudian Allah melarang untuk mencari yang tidak baik. Yang dari situ kita infak. Jadi kalau beras yang sudah busuk, yang sudah kutuan, kita cari untuk diinfakkan. Padahal kata Allah, walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi. Yang kemarin belum selesai. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Tayammamu artinya taqsudu. Seperti tayammum, kita tayammum pada dasarnya disebutkan tayammum karena mencari air atau mencari debu. Akhirnya disebutkan tayammum. Tayammum artinya taqsud. Qasada yaqsudu, mencari. Dan wala tayammamul khabith, dan jangan kamu cari yang jelek, yang busuk, yang buruk. Minhu dari harta tadi, yang tunfiqun, yang engkau infak dari situ, yang engkau beri zakat dari yang busuk. Sehingga dalam fikih Islam tidak, apabila misalkan zakat fitrah, misalkan contohnya kita ingin memberikan zakat fitrah, tidak sah yang sudah berkutu. Jadi beras yang sudah berkutuan, itu dari situ kita berikan zakat. Sah? Tidak sah. Harus bersih, beras harus bersih dalam keadaan baik yang layak untuk dikonsumsi. Wala tayammamul khabith, jangan kalian cari giliran berinfak nyari yang jelek-jelek. Walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fi. Padahal tidaklah kalian mau mengambilnya yang buruk jikalau diberikan kepadamu. Kalau misalkan ada orang yang memberikan hal yang sama kepadamu, kamu tak bakal mau nerima. Kalaupun nerima, illa antughmidu fi, kecuali antughmidu fi, engkau tutup mata padanya. Artinya malas nerima, asal nerima aja. Saking kita sendiri enggak suka itu barang. Jadi ketika pengen infak, bayangkan sebaliknya. Jadi bayangin sebaliknya, ini barang kalau saya infak, kalau ada orang lain ngasih ke saya, kira-kira saya nerima atau enggak? Ataupun saya berat untuk nerima atau tidak? Kalau itu barang kita, ini barang apaan? Jangan melakukan hal itu ke orang lain. Jadi orang lain juga merasakan hal yang sama yang kita lakukan. Pasti dia sebenarnya enggak mau nerima, tapi karena enggak enakan adalah ambil aja. Illa antughmidu fi. Tughmidu ighmad artinya menutup mata. Menutup mata artinya udahlah. Karena enggak enakan. Jadi walastum bi'akhidhi, dan tidaklah kalian itu yang mau mengambilnya yang jelek tadi jika lau u'titumuhu fi huquqikum, jika diberikan kepadamu hal yang sama itu.
Padahal kalau yang jelek itu dikasih buat kalian, misalkan buat zakat, ada orang ngasih zakat buat kita, kemudian ngasih zakat beras yang sudah busuk seperti tadi, kita enggak bakal mau menerima illa antughmidu fi, kecuali jika engkau menutup mata di situ, enggak mau melihat, udah ambil aja, masa bodoh aja, itu baru mengambil. Jadi solusi dalam berinfak, ketika kita berinfak, bayangin sebaliknya. Ini kalau benda ini saya infak, kalau misalkan saya penerima, apakah saya setuju atau tidak? Saya bakal menerimanya dengan senang hati atau tidak? Apabila kita sendiri, kalau jika ada orang lain ngasih benda itu ke kita, kita nggak mau menerima dengan senang hati, karena itu benda nggak bagus, maka jangan sampai menginfakkan harta itu ke orang lain. Nyari yang lebih bagus. Ini ayat ini pada dasarnya diturunkan di golongan Al-Ansar, sebagian golongan Ansar. Berkata Sayyidina Al-Imam Sayyidina Al-Barra' bin Azib. Ini dikisahkan ayat ini turun sebelum nuzulnya. Qala nazalat fina ma'syar al-ansar. Ini ayat kata beliau turun kepada kami, kayak orang Ansar. Kunna ashaban nakhl. Kami ini muslimin Ansar itu adalah orang-orang yang memiliki banyak kurma, banyak kebun kurma mereka orang Ansar. Fakana ar-rajul ya'ti bil qanwi qanwain fayu'allikahu fil masjid. Maka ada sebagian dari kami yang ngambil satu tangkai kurma atau dua tangkai, diletakkan di pintu masjid. Letakkan di pintu Masjid Madinah, karena di Masjid Madinah itu banyak santri. Jadi istilah santri yang fokus ke belajar agama, jangankan sekarang, itu di masa Rasulullah sudah ada, namanya pengkaderan. Jadi pengkaderan ulama itu jangan sekarang, dulu zaman Rasul sudah ada. Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Ibnu Mas'ud, itu orang yang dikaderkan sama Rasulullah untuk menjadi ulama di kalangan sahabat. Karena sahabat banyak, ribuan, puluhan ribu sahabat. Tapi yang jadi ulama tidak semua, sebagian dong jadi ulama. Itu yang mereka yang jadi ulama biasanya itulah orang-orang yang lulusan Ahlus Suffah. Itu orang-orang yang fokus untuk mempelajari agama, yang mereka tinggal di Masjid Nabawi. Yang mereka makan dari mana? Makan dari donatur warga sekitar, warga Madinah. Termasuk ini, contohnya ini. Jadi orang-orang Madinah, ntar giliran pulang sore ngambil satu tangkai kurma atau dua, naruh di situ di masjid. Donatur buat santri Masjid Nabawi. Wa kana ahlus suffah, dan ahlus suffah saat itu, ahlus suffah ini para santri Rasulullah. Santri langsung Rasulullah yang mereka bertempat di Masjid Nabawi. Wa kana ahlus suffah laisa lahum ta'am. Ahlus suffah enggak memiliki makanan. Santri, misalnya seperti santri An-Nasrum misalkan, mereka tinggal di sini, enggak bekerja, fokus ngapal, fokus belajar agama. Mereka tidak bekerja, akhirnya tidak memiliki makanan. Fakana ahaduhum, maka salah satu dari mereka ahlus suffah, idza ja'atal anwi, maka mereka giliran waktu lapar, datang ke situ ngambil yang di donatur tadi, kurma tadi. Fadarabahu bi'asahu fayasqutul basar aw at-tamar fayakul. Maka mungkin digoyang, terjatuh satu kurma, makan dari hasil kurma donatur para makan. Kemudian wa kana fina man la yargha fil khair. Ada sebagian dari kami, kata beliau Sayyidina Al-Barra', yang enggak suka melakukan kebaikan. Apa yang dia lakukan? Fayati bil qanwi fihi syaish wal hashash. Wa bil qanwi kading kasar fayu'alliqu. Akhirnya ada sebagian dari kami yang enggak suka berbuat baik, dia karena terpaksa, mungkin enggak enak dilihat sama orang, kebun luas tapi enggak pernah berinfak. Akhirnya ngasih ya kurma-kurma yang udah busuk, kurma yang udah nggak bagus, kurma yang nggak mau dikonsumsi. Dia pribadi nggak mau konsumsi lagi, ya udahlah gantung di masjid aja sudah. Nah, makanya kalau berinfak jangan seperti itu.
Jangan berinfak hal-hal yang kita sendiri tidak menyukainya. Akhirnya turunlah ayat ini. Ayat ini melarang kaum muslimin untuk mencari yang bagus, yang jelek, sehingga dari situ dia berinfak. Illa an tughmidu fi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah kaya, enggak butuh infak kita. Allah tidak membutuhkan infak kita muslimin. Jangan kita semua enggak mau infak di jalan Allah. Apakah Allah akan miskin? Tidak. Allah tetap kaya walaupun tidak mau berinfak. Wallahu wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, dan yakinilah bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Kaya, kaya dari nafkah kalian, tak butuh. An nafaqatikum hamidun mahmudun ala kulli hal. Allah terpuji, dipujikan dalam seluruh hal. Ini yang selesai yang kemarin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Ini salah satu tugasnya syaitan. Asy-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan ia kepadamu al-faqr, akan kefakiran. Artinya ay yukhawwifukum bihi in tasaddaqtum fatumsiku. Itu tugas syaitan, yukhawwifukum bih, dia menakutimu dengan kefakiran. Ini tugas syaitan. Jadi syaitan tidak pernah melarang jangan infak. Tapi syaitan mengatakan ini kalau kamu infak ntar bahaya. Kalau kamu infak misalkan sehari 10.000, sebulan udah berapa? Setahun sudah berapa? Ntar asetmu habis. Inilah tugas syaitan. Makanya kalau kita lihat syaitan, kalau kita lihat di Quran itu, subhanallah, ungkapan Al-Quran itu sangat bagus. Makanya Quran ini mukjizat. Ketika yang lain Allah katakan wala tattabi'us subul wala tattabi'ul hawa. Jangan engkau ikuti hawa, jangan engkau ikuti jalan selain jalan Allah. Tapi giliran syaitan, Allah enggak mengatakan wala tattabi'us syaitan. Jangan engkau ikuti syaitan. Enggak pernah Allah katakan seperti itu. Jadi semua tempat yang Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Bukan, tapi giliran yang lain hawa nafsu misalkan, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil qist wa la tattabi'il hawa. Jangan engkau ikuti hawa nafsu. Enggak pernah, tidak Allah katakan jangan ikuti langkahnya hawa nafsu, tidak. Tapi giliran syaitan kata Allah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Bukan syaitan langsung. Karena syaitan dia tugasnya seperti ini. Mulai kadang-kadang syaitan ini menampakkan hal yang baik supaya kita terjerumus ke dalam kejahatan. Sampai seperti itu syaitan. Kadang-kadang ketika dia melarang berinfak, dia secara syaitan dengan mengatakan al-faqr, ditakuti dengan kefakiran. Kamu jangan infak, bahaya. Kalau infak sekian sehari 100.000, berarti sebulan 3 juta, setahun sudah 50 juta. Itu enggak sedikit, itu uang besar. Apalagi kalau kamu infak sampai 500.000, 1 juta. Ini syaitan. Padahal Allah Subhanahu wa taala wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infak, Allah akan menggantikan. Allah akan menggantikannya. Bisa jadi Allah ganti di dunia langsung, ataupun Allah ganti, yang pasti Allah ganti di hari kiamat. Di hari kiamat yang saat itu kita sangat membutuhkan itu. Jadi asy-syaitanu ya'idukumul faqr.
Syaitan menjanjikanmu dengan kefakiran. Artinya yukhawwifukum bih. Syaitan akan menakut-nakutimu dan menakutimu dengan kefakiran. Yang sehingga fa in tasaddaqtum, jika engkau mempercayai syaitan, meyakini kebenaran syaitan, ini memang saya bakal fakir kalau seperti ini, bakal fakir kalau seperti, kalau banyak infak, fatumsiku, akhirnya kalian menahan diri, tidak mau berinfak. Malahan ada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan wa kana al-insanu qatura. Yang namanya manusia itu memang pelit. Qatur artinya pelit, enggak mau ngeluarin. Karena kepengaruh sama ini yang dilakukan syaitan, yaitu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran. La ilaha illallah. Inna asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kepadamu akan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan memerintahkanmu bil fahsya, dengan perbuatan yang keji. Termasuk di sini, kalau di sini artinya perbuatan yang keji, artinya al-bukhl, pelit. Wa man'iz zakah, dan mencegah dari mengeluarkan zakat, tidak mau keluarin zakat. Nah, ini bagian dari fahsya. Jadi syaitan pertama dia khawatirkan, dia ditakut-takuti dengan kefakiran, dengan infak, bahaya kalau infak bakal habis. Kemudian baru setelahnya dia menyuruh kita untuk melakukan perbuatan keji, yaitu untuk tidak mau mengeluarkan zakat. Ini syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini Allah. Dan Allah menjanjikan kepadamu ketika kamu berinfak, ay 'alal infaq. Wallahu ya'idukum 'alal infaqi maghfiratan minhu lidzunubikum wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepadamu jika berinfak akan maghfiratan minhu. Allah menjanjikan kepadamu yang pertama ampunan bagi dosamu. Jadi salah satu faidah dari infak ataupun zakat, bernafkah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fadla, dan Allah juga menjanjikan kepadamu akan karunia yang lain, ay rizqan khalafan minhu. Allah menjanjikan rizki yang lain yang menjadi pengganti dari yang kita infak. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Janji syaitan tugasnya menakut-nakuti kita dengan kefakiran, tapi Allah berjanji bahwa jika berinfak, yang pertama Allah janjikan maghfirah, yaitu ampunan. Yang kedua, Allah janjikan wa fadla, artinya Allah berikan rezeki yang lain sebagai ganti dari apa yang kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, alim, maha mengetahui dengan siapapun yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minal munfiqin. اللهم اجعلنا من الصابرين الصادقين المنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.